Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama-tama kita panjatkan puja-puji kepada Allah, yang mana pada hari ini kami bisa melaksanakan presentasi dengan rekan kami yaitu Muhammad Wali. Selawat serta salam tetap tercurah limpahkan ke hariban Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Dr. Badrul Mudris MPD selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen risiko, dan teman-teman sekalian. Baik, kami akan membahas terkait pengukuran risiko. Pengukuran risiko di sini, pengukuran risiko adalah upaya yang dilakukan untuk mengetahui besar kecilnya risiko yang akan terjadi. Di sini tujuan risiko definisinya hampir sama dengan tujuan. Karena di sini tujuan pengukuran risiko ialah untuk melihat besar kecilnya kesalahan atau risiko yang dialami oleh lembaga pendidikan atau sebuah organisasi. Yang kedua ialah upaya dilakukan untuk melihat tinggi atau rendahnya risiko yang dihadapi perusahaan serta dampak dari risiko terhadap kinerja perusahaan. Yang kedua itu melihat risiko atau kesalahan itu bagaimana dampaknya terhadap lembaga pendidikan atau sebuah organisasi. Yang ketiga ialah sekaligus menentukan prioritas risiko yang mana yang paling sesuai. Terus selanjutnya ialah risiko itu ada dua. Yang pertama risiko yang memang disengaja, yang mana telah dicontohkan oleh teman-teman kemarin bahwasannya semisal menjadi kepala sekolah itu ingin meningkatkan kualitas atau mutu sekolah dengan cara mengadu domba antara waka kesiswaan dengan waka kurikulum dengan tujuan ialah untuk meningkatkan mutu. Yang kedua adalah risiko yang tidak disengaja, yang dimana risiko ini yang tidak diharapkan oleh lembaga pendidikan maupun sebuah lembaga atau organisasi. Yang selanjutnya ialah dimensi pengukuran atau bagian-bagian yang biasanya banyak diukur oleh lembaga pendidikan atau sebuah organisasi atau perusahaan. Yang pertama itu frekuensi kerugian. Berapa kali suatu kerugian terjadi dalam suatu waktu tertentu, yaitu ada 4 kategori frekuensi kerugian. Yang pertama kerugian yang hampir, kerugian yang tidak akan berdampak secara signifikan terhadap lembaga pendidikan maupun sebuah organisasi perusahaan. Yang kedua kerugian yang kemungkinannya terjadi. Terus yang ketiga kerugian yang mungkin. Pengukuran kerugian yang mungkin ini bisa terjadi bisa tidak. Terus yang keempat kerugian yang mungkin sekali terjadi. Terus selanjutnya tingkat kegawatan atau severity atau kerugian tersebut, sampai seberapa gawat kerugian mempengaruhi usaha atau lembaga pendidikan maupun perusahaan. Kemungkinan kerugian maksimum dari setiap peristiwa, yaitu besarnya kerugian terburuk dari suatu peristiwa atau kerugian. Probabilitas kerugian maksimum dari setiap peril atau kerugian, yaitu merupakan kemungkinan terburuk yang mungkin terjadi yang besarnya lebih rendah dari kemungkinan kerugian maksimum. Terus selanjutnya keseluruhan kerugian maksimum setiap tahunnya, yang merupakan keseluruhan kerugian total yang terbesar yang dapat menimpa perusahaan selama periode biasanya 1 tahun. Terus selanjutnya dari hasil pengukuran yang mencakup 2 dimensi tersebut paling tidak dapat diketahui ada 3. Yang pertama ialah nilai rata-rata dari kerugian selama satu periode anggaran. Yang kedua, variasi nilai kerugian dari suatu periode anggaran ke periode anggaran lain, naik turunnya nilai kerugian dari waktu ke waktu. Yang ketiga ialah dampak keseluruhan dari kerugian tersebut, terutama kerugian yang ditanggung sendiri
Deterensi jadi tidak hanya rupiah saja, akan tapi kerugian dalam waktu. Terus selanjutnya, adapun manfaat pengukuran risiko yaitu ada dua. Yang pertama, untuk menentukan kepentingan relatif dari suatu risiko yang dihadapi. Yang kedua ialah untuk mendapatkan informasi yang sangat diperlukan oleh manajer risiko dalam upaya menentukan cara dan kombinasi cara-cara yang paling dapat diterima atau paling baik dalam menggunakan sarana penanggulangan risiko. Terus selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Bapak Muhammad Wali. Terima kasih atas waktunya kepada Bapak Umam. Kami di sini akan menjelaskan terkait teknik-teknik pengukuran risiko, yang dimana di sini ada 10. Teknik pengukuran risiko yang pertama yaitu simpangan baku, yang kedua durasi dan konveksivitas, yang ketiga beta sharp dan capital asset pricing model, yang keempat adjusted return of capital, yang kelima pengujian penekanan, yang keenam value at risk, yang ketujuh yaitu probabilitas default, yang kedelapan yaitu teori nilai ekstrim, dan yang kesembilan adalah risiko sistemik, dan yang terakhir adalah fungsi probabilitas. Di sini juga terkait probabilitas. Jadi ada 5 kategori probabilitas dalam risiko. Yang pertama paling kecil kemungkinan terjadi. Jadi kemungkinan yang terjadi itu ada 5. Jadi dalam kita mengambil sebuah keputusan sebagai seorang kepala sekolah nantinya akan mengalami 5 keadaan jika kita memutuskan sesuatu. Jadi harus ada 5 kemungkinan dalam pengukuran. Jadi yang pertama yaitu paling kecil kemungkinan terjadi. Jadi resikonya sudah kita pikirkan dulu. Jadi sudah kita ukur apa yang akan terjadi jika ini kita lakukan. Seperti yang disampaikan tadi terkait adanya kepala sekolah yang istilahnya itu memberikan sebuah pengukuran risiko jika ada ketidaksamaan antara waka kesiswaan dengan waka kurikulum. Jadi yang pertama itu adalah paling kecil kemungkinan terjadinya itu apa begitu, dan yang kedua itu adalah jarang, yang ketiga mungkin akan terjadi seperti ini dan seperti itu, yang keempat sangat mungkin, dan yang kelima hampir pasti. Jadi hampir bisa dipastikan jika ini terjadi risikonya itu apa. Seperti yang disampaikan oleh teman-teman kemarin itu kemungkinan dalam mengambil sebuah keputusan itu bisa terjadi. Baik itu kemungkinan mengambil keputusan yang bisa menguntungkan kepada lembaga ataupun sebaliknya. Terus value at risk atau VaR, risiko diukur berdasarkan kerugian maksimum yang bisa terjadi pada suatu aset atau investasi selama periode tertentu dengan tingkat keyakinan tertentu. Untuk mengukur risiko dan pendekatan VaR diperlukan data standar, deviasi dan skor Z dari tabel distribusi normal. Jadi VaR ini adalah pengukuran risiko. Jadi pengukuran risiko itu disebut juga VaR. Dan yang selanjutnya adalah stress testing. Direncanakan sebagai pendekatan subjektif untuk risiko yang bagian terbesar tergantung pada human judgment. Yang kedua, stress testingnya itu adalah konsep ini merupakan sebuah serangkaian proses eksplorasi atau mempertanyakan dan berpikir tentang kemungkinan pada saat terjadi sesuatu dianggap tidak mungkin. Menyusun beberapa skenario. Jadi kita sudah memikirkan skenario yang akan terjadi dalam pengukuran sebuah risiko dalam sebuah keadaan. Terus yang kedua adalah melakukan revaluasi risiko.
atas portofolio. Jadi harus ada revaluasinya juga, apakah ini sudah tepat kita ambil atau tidak begitu. Menyusun kesimpulan atas skenario secara periodik. Jadi ketika sudah semuanya dikerjakan, kita nanti di akhir akan menyusun sebuah kesimpulan dari persoalan yang terjadi. Apakah kita ini sudah sesuai dengan rencana yang telah kita laksanakan atau banyak yang gagal begitu ya. Jadi ini nanti antara kepala sekolah dan bagian-bagian penting dalam sekolah untuk membahas itu. Apakah ini sudah dianggap baik atau tidak begitu ya. Terus untuk yang selanjutnya, backtesting. Suatu model hanya berguna jika model tersebut dapat menerangkan realitas yang terjadi. Backtesting ini istilahnya harus terjadi dulu baru bisa menyampaikan, bisa mengukur risikonya, harus terjadi dulu begitu ya. Terus yang selanjutnya yaitu risiko pasar. Pengukuran risiko pasar. Risiko pasar sensitivitas dikali volatilitas, dan sensitivitas diukur berdasarkan seberapa sensitif suatu exposure atau objek yang rentan terhadap risiko, terhadap perubahan faktor penentu, dan volatilitas sama dengan diukur berdasarkan seberapa besar objek yang rentan terhadap risiko atau berfluktuasi. Jadi mungkin ini yang bisa kami sampaikan terkait pengukuran risiko. Mungkin nanti bisa kita lanjut di pertemuan offline-nya begitu ya. Terima kasih.